Loh, itu kan Petrus. Itu Petrus. Besok apalagi itu Petrus. Sebentar. Gua jelasin. Matius itu Matiyahu kalau bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Yunaninya Matias. Kemudian kalau bahasa Latinnya Matius. Nah, kita cari Lukas lagi, ada datanya. bahasa Jawanya Kita cari Lukas lagi. Iya, sok cari. Sebentar. Nah, sambil lu nyari, gue sekarang tinggal nanya lagi. begini doang. Kata Matius sama kata Matiyahu duluan mana yang ada? Nah kan, nyarinya sampai keluar dia. Jadi kalian mau mengibranikan kata-kata dalam perjanjian baru silahkan. Cuma jatuhnya Ibrani itu terjemahan dari Yunani jatuhnya. Karena original teksnya itu Yunani. Terbalik dong. Nah iya, karena yang paling tuanya apa dalam manuskrip kalian? Kan Yunani bukan Ibrani. Sehingga yang Ibrani ini ya nama-nama yang kalian Ibranikan itu semua jatuhnya terjemahan. Yang paling tua itu adalah kopian awal. Autografnya sudah nggak ada, bro. Nah, kalau kita membaca autograf, gua ngerti. Kopian yang paling tua tuh yang mana? Kopian paling tua P52 kan? Nah, P52 bahasanya apa digunakan? Kopian yang pertama Yunani. itu kan Yunani, sedangkan autografnya ya udah, berarti ketika ada yang Ibrani itu terjemahan. Masuk terjemahan. Kalau kamu pelajari Matius itu ada referensi loh, autograf Matius itu. Iya, apalagi Matius itu yang paling muda itu manuskrip ditemukan. Dia ada di abad ketiga dia. Nah, nama papirus paling pertama mengenai Eugalion Matias ini itu namanya Magdalen Papyrus. Magdalen Papyrus itu ada di abad ketiga, bukan di abad pertama. Yang paling tua mengenai manuskrip itu ada di P52 Yohanes, dan itu hanya segede kartu kredit tapi robek-robek. Itu di abad kedua tahun 125 sampai 175 data karbonasinya. Oke, terus begini, komparasinya begini. Kamu percaya bukunya Iliad yang ditulis Homer? Bukunya siapa? Iliad yang ditulis oleh Homer. Orang-orang filsafat pasti bukunya tahu Iliad. Buku itu. Judul bukunya Iliad. Judulnya Iliad. Bukunya Iliad ditulis oleh Homer. Enggak tahu. Kalau Hesiod gue tahu, karena Hesiod yang mengkisahkan mengenai bagaimana alam semesta terjadi menurut keimanan pagan Yunani. Itu gue tahu baru. Itu ada di abad ke-8 sebelum Masehi. Ini gue mau tunjukin data nggak bisa nih. Lu gini Kores, lu tulis di situ. Gue saranin lu aja. Lukas bahasa Ibraninya, Matius bahasa Ibraninya. Itu terjemahan jatuhnya dong Arjuna. Ngerti nggak sih? Kan kalau misalnya lu Ibranikan yang ada Yunaninya, itu terjemahan jatuhnya Ibraninya. Justru, lu harusnya bawakan original teksnya yang bahasa Ibrani lebih tua dari yang bahasa Yunani, baru itu bisa dibenarkan. Mas Kores, masalahnya dulu pertama menulis menggunakan bahasa Yunani. Lu harus mengerti itu dulu. Iya, muridnya menggunakan bahasa Yunani. Lu tahu nggak di Kisah Para Apostol 4:13 di sana dikatakan apa? Petrus dan Yohanes itu adalah agramatoi kai idiotai. Orang yang buta huruf dan juga idiot. Paham nggak? Nah, sekarang sekarang gimana caranya orang ini bisa menguasai dua bahasa tuh gimana caranya? Coba begini Kores. Di mana Kores tadi tuh? Kalau bahasa Inggrisnya berarti gini, X4:13. Lihat langsung Yunaninya, jangan ininya, jangan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, gini loh, gua mau jelasin begini. Saya cari. Iya, sip. Gini, gua berani kayak gini bukan berarti gua menghujat ya, memang tertulisnya begitu. Begini Kores, kan murid-murid Yesus menulis pertama kali menggunakan menulis perjanjian baru itu dengan menggunakan bahasa Yunani. Oke. Jadi nama-namanya pun mereka menggunakan bahasa Yunani. Oke. Dalam pengucapan bahasa Yunani. Kan gua bilang seperti itu. Nah terus buktinya mereka ini ternyata orang Yahudi dari mana? Nah, kan ada nama Ibraninya. Dari yang tulisan Yunaninya itu kan?
Sebenarnya Ya, gini, Kores, permasalahannya. masa lu membuktikan dia orang Ibrani dari bahasa Yunani? Masa gitu sih? Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di situ, Kores. Permasalahan kamu itu di sini. Biar saya tunjukkan permasalahan kamu. Keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Nah, kamu bertemu dengan pernyataan itu. Jika kamu hendak membantah itu, bukan dengan bertanya, nyatakan, narasikan bahwa keselamatan bukan datang dari bangsa Yahudi. Itu kamu harus melakukannya dengan bernarasi, bukan dengan bertanya. Begitu. Bukan begitu, Bang. Yang tadi Kores framing. Iya gitu. Makanya ketika orang-orang Yunaninya bilang begitu, ya kalian harusnya kan ambil Talmud. Ambil hukum-hukum dari Israel kalau mau kan. Tapi kan enggak. Kalian tetap di Yunani. Ya enggak? Iya, narasikan aja dulu, bukan bertanya. Gini, begitu. Oke, gini, yang soal keselamatan dari bangsa Yahudi itu kan pengakuan dari orang-orang Yunaninya gitu kan. Bukan itu maksudnya, Bang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Kores tadi ini begini, Kores tadi ini kan mengatakan bahwa ini orang Yunani, Petrus itu orang Yunani, Yesus itu orang Yunani, tidak ada yang bernama Yesus orang Yahudi, tidak ada yang bernama Petrus orang Yahudi, tidak ada yang bernama Matius orang Yahudi. Itu kan tujuannya, Pak Arjuna. Itu semua dia berkata seperti itu, tujuannya adalah untuk mematahkan bahwa keselamatan bukan datang dari bangsa Yahudi. Pak Arjuna aja yang gak mudeng. Iya, kasih dia narasi untuk membuat sebenarnya bener yang Arjuna sih daripada yang Prikitil. Kita bukan ke keselamatan, ini kita orang ini tuh aslinya asli mana gitu, asli Yahudi atau asli Yunani gitu loh. Untuk kali ini Arjuna gue benarkan. Lu ini Kores sembarang aja lu mau benarkan saya. Masalahnya ya, begini. Jadi Pak Arjuna begini. Karena dia larinya malah ke keselamatan kan nggak jauh. Makanya sekarang baru lu benarkan gua karena otak lu buta huruf. Pak Arjuna, karena Pak Arjuna salah tadi dia bilang soal keselamatan beda lagi itu jatuhnya teologis. Arjuna gua jelasin lu nggak. Arjuna lu keren, lu dibenarkan oleh Kores. Wah, keren. Huruf sekarang. Lu buta itu lu harusnya seneng lu Arjuna, gue benarkan nih sekali-kalinya nih. Ya, yang salah Prikitil yang benar lu. Silakan dilanjut. Lu tidak mengerti. Kan gue bahwa murid-muridnya mengabarkan Injil menggunakan bahasa Yunani, menulisnya dengan menggunakan bahasa Yunani karena bahasa Yunani sudah menjadi bahasa internasional. Sehingga biar seluruh manusia itu mengerti, mereka menulis menggunakan bahasa Yunani. Sehingga nama-nama pun digunakan dalam bahasa Yunani. Bahkan kata Matius itu bukan bahasa Yunani, Matius itu bahasa Latin. Supaya kau tahu. Lu aja udah salah, supaya seluruh dunia mengerti gitu. Dunia mana yang ngerti Yunani selain Yunaninya itu sendiri? Loh, waktu itu kan dunia mana yang ngerti Yunani? Dengar dulu Kores, waktu itu bukan bahasa internasional, bahasa Inggris. Kalau sekarang bahasa nggak tahu sejarah Pak Arjuna. Kores nggak tahu sejarah. Kalau Alexander Agung menaklukkan dunia gitu, dia nggak tahu, dia nggak baca. Iya. Kalau sekarang bahasa internasionalnya bahasa Inggris, Kores. Bukan bahasa Yunani lagi. Ini gue kasih tahu sejarah sebenarnya ya. Karena Romawi dan Yunani itu beda genealogi ya. Romawi dari Makedonia, Yunani dari Makedonia, Romawi dari Italia. Itu beda semenanjungnya tuh. Lalu kemudian ini kan yang menjajah Romawi. Kenapa yang digunakan bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani ini adalah bahasa peribadatan dari orang-orang Romawi. Mereka beribadat pakai bahasa Yunani. Sedangkan ngobrol sehari-hari menggunakan bahasa Romawi, bahasa Latin. Itu ya, pahami perbedaannya ya. Sebelum Romawi tahunya ini kitab suci orang Kristen menggunakan bahasa peribadatan orang-orang Yunani. Nah, di situ dapat ya. Sebelum Israel dijajah oleh Romawi. Gitu loh. Orang tahun 1 David itu tuh di bawah kekaisaran Diokletian gitu loh, setelah Julius Caesar ya. Dan itu mereka Romawi bukan Yunani. Salah lu kalau bawa sejarah ke sana. Kau tidak tahu sejarah, buta sejarah karena kau nabi buta huruf, kau juga buta huruf.
Makanya Ya, saya Paulus bilang sama sebelum Yohanes juga Romawi. buta huruf agama Sebentar, coy. kau nabimu buta huruf, kau juga buta huruf. Kok Makanya jadi dengar penjelasan marah gua. ini gue ngasih pelajaran Berarti sejarah Makanya lu gitu. dengar penjelasan gua. Makanya Jangan lu kau mau ngerti ya menjelaskan kenapa orang sama Romawi kau menggunakan seolah- bahasa Yunani ya. Lu seolah-olah- ngerti ya sekarang ya. Seolah-olah bahwa penjelasan kau itu lebih benar. Jadi Makanya Kores, dengar penjelasan gua. Nah, emang Tadi Julius aja lu Caesar sudah orang-orang membenarkan Yunani, gua. Julius Caesar. Sebentar. Pontius Pilatus memang orang Yunani, hah? Coba dijawab coba. Coba dijawab coba. Jadi begini, sejarah dunia itu begini. Pertama itu Babel dan Asyur yang menjadi kerajaan. Setelah itu dikalahkan oleh Media Persia. Setelah itu Media Persia dikalahkan oleh Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung. Tapi dia ketika sampai di India, dia mati di usia muda. Kerajaannya terpecah jadi 4, yang ada di Mesir, kemudian saya lupa di satu lagi. Nah setelah itu baru Romawi muncul, kerajaan Romawi menaklukkan. Tapi Alexander Agung ketika menaklukkan dunia, dia memakai cara yang berbeda. Dia menyebarkan supaya jajahan itu semua belajar bahasa Yunani. Begitu dan budaya Yunani. Waktu Romawi datang, kau tuh buta huruf. Romawi Makanya kau buta datang, sejarah. Romawi itu pakai bahasa Latin. Makanya di zaman Yesus itu ada bahasa Aramaik, ada bahasa Latin, ada bahasa Yunani. Nah, kenapa bahasa yang Yunani dipakai itu kenapa gitu? Kenapa gitu? Sedangkan orang-orang yang datang menjajah Yesus itu bahasanya bahasa Latin. Coba bayangin, coba. Lu bayangin deh. Kores nggak bisa belajar tahu sejarah dunia begitu gimana, Kores? Nah, kamu itu gue jelasin tadi. Namanya juga nabinya buta sejarah, dia juga umatnya buta sejarah, kan sama gitu. Masih nggak percaya gitu ya, daripada buta sejarah sambil idiot kayak di Kisah Para Apostolos 4:13 kan? Lo Di kau Umi gitu. 13 kayak idiot bre, itu disebutnya idiot di situ. Halo, selamat malam. Nah sekarang ini ya, sekarang itu orang-orang Romawi itu menggunakan bahasa Romawi dia. Gitu. Dia udah sakit, sudah buta. Menggunakan bahasa Romawi nih. Ketika di dalam Yerusalem pemerintahan tuh pasti Romawi gitu. Terus ini Yunani, di sisanya siapa yang menggunakan Yunani ini? Sedangkan zaman Romawi, zaman Julius Caesar itu Alexander udah mati. Bang Pelik. Alexander itu udah mati zaman Julius Caesar itu. Nah Yunani ini bahasa peribadatannya. Romawi itu tetap menggunakan bahasa Latin, tetapi juga karena pada waktu itu bahasa Yunani sudah bahasa internasional, mereka nggak hapus. Makanya kan kenapa kalau kita bahasa baca internasional di mana? Bahasa di apa? Itu berarti kamu ternyata itu bahasa peribadatan. Orang-orang Romawi menggunakan bahasa Yunani karena dewa-dewa Yunani itu diadopsi bersama dengan pendeta-pendeta pagannya itu diadopsi gitu loh. Pendeta pagannya mengajarkan doa-doanya menggunakan bahasa Yunani. Nggak percaya. Lagi dijelasin. Ini satu-satu di depan satu ayo. Oh Bang Pelik. Lanjut Bang David. Makanya Kores jangan potong-potong. Ini ada yang baru masuk ini. Bos. Abang ini mau bicara nih. Silakan Bang. Kores sebentar kok Bang David sebentar diselesaikan Bang David, selesaikan dulu sebentar. Dia ini baru naik sebentar dulu. Bang David selesaikan. Jadi Kores secara pengetahuan dia tidak memiliki pengetahuan sejarah yang luas. Kemudian dia memakai yang tadi saya coba cari dengan mengatakan Petrus itu idiot. Dia membaca bahasa Yunaninya yang ada kata yang sedikit menarik di situ yang kemudian dia artikan itu sebagai idiot loh. Enggak coba dibacain bahasa Yunaninya itu. Coba apa? Dulu kau jangan potong dulu Kores, biar dijelasin. Enggak David ini mau menyembunyikan lagi nih. Ini mau menyembunyikan lagi nih. Ini yang gua tentang dari kekristenan, menyembunyikan sesuatu yang benar-benar tertulis. Coba. Akhirnya orang di bawah bilang gue yang potong-potong karena gue selamat potong-potong gimana sih? Bos Slamet itu lagi ngomong ya, jangan dipotong-potong dulu bos ya. Nah itu tuh, ini lagi dikasih lihat nih. Bisa digedein nggak sih layarnya? Jangan ngomong terus, ini lagi dijelasin. Kau diam saja. Kau ini bagaimana sih udah dijelasin? Orang tua bilang kita yang potong-potong kau. Tunggu, kita lihat apa yang David Ben Israeli. Kelihatan nggak Kores? Kelihatan. Itu 21 itu 21 ke-13. Kisah Para Apostolos 14 nomor 13. Bisa baca nggak? Bisa lah, itu sini deketin. Pakai nggak bisa gue bahasa Yunani.
Nih, Peo Pauntes. Majuin lagi ke kanan. Peo Pauntes. Mana Peo? Itu yang bawahnya. Ini yang mana sih? Oh, yang itu. Aute Yap Onoma. Ini Aute Yar Onoma, Estin. Yang ini. Yang itu kan? Nah, itu dah. Apa tuh? Peo Rauntes. Mana terus, Peo? Mana Peo? Itu tuh Teo. Teo Rontes. Itu tetra itu. Ya, Teo Rauntes, D10 Tou. Next lagi. Parisian Kai Yoano. Kai Katalabomenoi Hoti Antropoi. Katalabomenoi. Agrapamatoi. Agramatoi. Agramatoi itu. Oh ya, Agramatoi. Estin Kai. Ini yang kamu maksud idio. Itu bacain. Idiotai. Biar selamat datang di kebenaran. Oke. Menarik. Karena saya suka kalau Kores suka bilang itu. Oke, kita cari di sini. Untuk membandingkan apa yang Arjuna, bisa nggak lu baca Yunani? Bisa nggak? Bisa. Kalau gua orang Indonesia, Arjuna, bisa nggak lu bahasa Yunani? Sebentar gua jawab. Kalau gua orang Indonesia, sebentar. Gua nih jawab, sebentar. Gua jawab nih. Dia menanyakan ke gua, kalau gua wajar orang Yunani karena Alkitab sudah diterjem. Nabimu orang Arab, buta huruf bahasa Arab itu lebih lucu lagi. Bang Pelik. Udahlah, Roh Kudus lu tidak bisa menuntun lu berbahasa yang lain. Itu intinya. Daripada nabimu orang Arab, tidak Tuhan lu 3 tapi lu nggak bisa berbahasa yang lain selain Indonesia. Tuhan lu udah 3, coba bayangin. Jangan saling menghujat lah. Udahlah. Kalau diskusi sehat lah. Kalau diskusi saya mau belajar ini. Masalahnya ketika Pelik dari tadi harusnya Pelik Arjuna tuh diturunin. Bang Pelik. Ketika Kores menafsirkan idiotai sebagai dungu atau apa tadi? Ya idiot. Idiot. Idiot berarti dia cacat mental ya? Enggak, idiot ya idiot aja, idiotai. Bahasa Indonesianya apa? Idiot. Masa bahasa Indonesia idiot? Nggak ada lah. Kamu yang di bahasa Indonesia nggak ada kata idiot. Coba kita cek idiot KBBI. Coba ada nggak? Dia tidak kata itu bukan diartikan idiot. Jangan kamu melakukan begitu. Idiot ini KBBI. Jangan kamu melakukan Alhamdulillah. KBBI ya, kbbi.web.id. Arti kata idiot. Ada nih di KBBI idiot. Taraf kecerdasan berpikir yang sangat rendah, IQ lebih kurang 25, daya pikir yang lemah sekali. Ada kok. Berarti cacat mental dong. Berarti kamu bilang enggak disebut cacat mental. Taraf berpikirnya rendah sekali gitu. Rendah sekali 25 berarti dia cacat mental lah. Kamu gimana sih, Kores? Ya terserah lu itu mah. Terserah lu. Pokoknya di KBBI ada idiot definisinya. Kamu menemukan kata idiotai, kemudian kamu mengkaitkan dengan idiot dan kamu mengatakan Petrus itu idiot. Cacat mental. Ya memang bahasa Yunaninya begitu. Bahasa Yunani mengartikannya apa nih? Ordinary, untrained person, one who does not understand, and inquirer, unlearned. Artinya orang biasa coba digedein lagi coba digedein lagi definisinya biar kita baca rame-rame. Kelihatan ya? Kurang bawah. Tuh. One who doesn't understand, ordinary, untrained, sama uninquire, apa tuh? Uninquire, unlearn gitu. Tidak belajar dan tidak mengerti apa-apa dan apalah itu. Ini definisinya cocok kok sama KBBI. Ini saya sudah terjemahkan pakai yang translate aja. Orang biasa, orang yang tidak terlatih, orang yang tidak mengerti, penaja yang tidak terpelajar. Nggak ada kata idiot di situ. Lah kan idiot bahasa Yunani gitu. Itu definisinya. Masa definisi ditulisnya idiot lagi? Kamu tadi kan pakai kata Yunani, kemudian kamu pakai kamus bahasa Indonesia tentang idiot kan? Kamu mengartikan idiotai sebagai idiot kan? Iya, kan sama di KBBI kan ada arti idiot. Apa kan arti idiot? Taraf berpikir yang rendah sekali. Idiotai yang tadi saya tunjukkan itu nggak ada kata idiot di situ. Itu artinya orang biasa. Coba contoh, misalnya definisi kursi apa? Sofa, masa gitu? Kan nggak begitu.
Oke, kata itu dipakai 5 kali. Satu kata dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Satu lagi dipakai di dalam 1 Korintus 14 ayat 16. Satu lagi dipakai di dalam 1 Korintus 14 ayat 23. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 24. Coba kamu lihat di situ ada kata itu enggak? Ini David itu mau apa sih? Kan udah ada idiota itu di bahasa Yunaninya. Iya, idiota itu fonetik korespondensinya apa sih yang paling pas? Idiot kan? Terus kenapa mau dirubah-rubah lagi? Enggak, kata idiota itu di dalam perjanjian baru itu ada 5 kali muncul. Bukan hanya di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Berarti kata yang dikenal kan dalam Yunani kan gitu kan? Kata yang dikenal dalam Yunani kan? Di dalam terjemahan yang di dalam 1 Korintus dia nggak disebut sebagai orang terpelajar, tetapi orang ya yang itu masalah terjemahan lu, Bre. Gua nggak ngambil itu. Pokoknya ada idiota ya udah idiot sama itu. Oh iya ya, karena itu kamu menggunakan jurus cocok logi dong. Lo enggak, definisinya kita ngambil yang Yunani aja. Kok definisi Yunani? Itu kan kata iya, idiot tuh Yunaninya apa idiot? Idiotai. Ya udah itu aja. Idiotai itu apa dari kata apa? Ya idiot dong. Idiotes. Nominatifnya idiotes. Idiotes artinya apa? Idiotes ya bentuk nominatif dari idiot, dari idiotai. Idiotai itu kan bentuk jamaknya. Enggak artinya apa? Di dalam bahasa Yunani itu idiotes itu artinya apa? Orang yang tidak mengerti. One who doesn't understand, unlearn, orang yang tidak belajar. Orang yang tidak belajar, artinya para murid itu bukan para scriber atau ahli Taurat. Jadi itu iya, artinya orang-orang murid itu kan murid-murid itu kan idiotai, ya enggak? Orang biasa, bukan orang yang terpelajar seperti. Kenapa lu nggak ngambil one who doesn't understand? Kenapa lu nggak ngambil yang itu? Nah, kamu tanya aja kepada penulis ini kenapa dia pakai idiotai. Ya udah, makanya kita kembali ke bahasa Yunaninya aja. Ya itu idiotai artinya orang yang tidak Petrus terpelajar. dan Yohanes itu adalah orang yang tidak yang terpelajar. apa? Yang idiotai. Gitu kelar. Idiotai artinya tidak terpelajar. Bebas lu mau ngartiin apa aja bebas. Kalau pengertian kembali ke masing-masing. Kita pakai bahasa aslinya aja, idiotai. Berarti kamu cocok logi kalau gitu. Lo cocok logi tertulis kok idiotai. Idiotai bahasa Indonesia apa? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia idiot apa? lah, apa lagi tuh? Mana idiotnya? Ya idiotnya sama idiot bedanya apa?